Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami perihal majelis-majelis yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Sebelum masuk ke presentasi, langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Pertama-tama, saya Muhammad Arif Syaifuddin, NIM A410170053. Perkenalkan, nama saya Alfian Nuri Aliantari, NIM A410180221. Perkenalkan, nama saya Dini Zuleha, NIM A410180220. Saya Winda Merlita Prasasti, NIM A410180223. Ya, yang pertama masuk ke Majelis Pelayanan Sosial. Majelis Pelayanan Sosial berdiri pada tahun 1912, sama dengan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, dengan nama pertamanya yaitu Bagian Penolong Kesengsaraan Umum atau PKO. Terus pada tahun 1956, MPKO tadi berubah nama menjadi Majelis Pembina Kesejahteraan Umat atau MPKU. Nah, pada tahun 1990 MPKU berubah nama lagi menjadi Majelis Pembina Kesehatan. Terus pada tahun 2000 Majelis Pembina Kesehatan berubah nama lagi menjadi Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Umat atau MKKM. Nah, pada tahun 2010 pasca Muktamar 1 Abad di UMY di Jogja, ada pemekaran dari MKKM tadi, dibentuklah menjadi Majelis Pelayanan Sosial dan Majelis Pelayanan Kesehatan Umum. Jadi antara Majelis Pelayanan Sosial dan Kesehatan itu dipisahkan. Kalau dulu kan jadi satu, nah saat Muktamar di Jogja dimekarkan seperti itu. Adapun visi dari Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah, yaitu visinya berkembangnya fungsi pelayanan sosial yang unggul sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat, khususnya kaum duafa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Dan misinya sebagai berikut. Yang pertama, menggerakkan dan menyatukan seluruh potensi Muhammadiyah untuk meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sosial. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan kelembagaan sosial di lingkungan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, mengembangkan kemitraan dan jejaring pelayanan sosial. Selanjutnya, program kerja dari Majelis Pelayanan Sosial sendiri. Yang pertama ada pelayanan dan pelindungan anak dan lansia berbasis keluarga, komunitas, dan institusi pelayanan sosial. Untuk yang kedua, pengembangan usaha kecil dan menengah untuk institusi pelayanan sosial. Yang ketiga ada database online. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas untuk pengasuh atau pekerja sosial untuk anak dan pengurus institusi pelayanan sosial. Dan program kerja yang kelima, untuk keterampilan hidup untuk anak. Untuk yang keenam, yang terakhir, donasi untuk anak meliputi biaya pendidikan, pemenuhan gizi, dan kesehatan. Nah, tadi adalah program kerja dari Majelis Pelayanan Sosial di Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Ya, majelis ini dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian warga dan anggota Muhammadiyah dengan mewujudkan sistem jamiah atau jaringan ekonomi Muhammadiyah sebagai revitalisasi atau usaha untuk menghidupkan kembali gerakan dakwah secara menyeluruh. Maka Muhammadiyah terus membangun infrastruktur pendukung jamiah. Kemudian untuk tugas dan fungsinya yaitu yang pertama merumuskan dasar tujuan dan sistem ekonomi Islam,
kemudian menggiatkan kegiatan anggota-anggota Muhammadiyah dalam bidang perekonomian. Yang ketiga yaitu mendorong terbentuknya wadah perekonomian Islam di luar persyarikatan. Yang keempat, memberikan bantuan dan bimbingan kepada organisasi tersebut dan menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah. Yang terakhir yaitu mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan lain yang berhubungan dengan bidang ekonomi. Ya, untuk selanjutnya yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis ini dibentuk agar barang wakaf dari pewakaf tetap lestari, abadi, mendatangkan kemanfaatan bagi agama, nusa, bangsa, serta orang yang wakaf tetap mendapat amal jariah. Seperti yang telah dilakukan oleh Yai Haji Ahmad Dahlan yang telah mempelopori kegiatan wakaf dengan memberikan tanah untuk musola dan madrasah. Kemudian tugas dan tujuan majelis ini yaitu yang pertama, menggiatkan anggota untuk giat berwakaf, kemudian memberikan bimbingan kepada cabang tentang mengurus, memelihara, dan memanfaatkan barang wakaf dan hak milik persyarikatan. Yang ketiga yaitu mengurus barang wakaf yang langsung dikuasai oleh pimpinan persyarikatan dan hak milik persyarikatan. Yang keempat, memecahkan kesulitan dan persoalan barang wakaf yang dikuasai oleh persyarikatan. Kemudian yang terakhir yaitu menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis bidang wakaf dan harta pusaka. Selanjutnya saya akan menjelaskan Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau yang disingkat PPM. Majelis ini dibentuk setelah Muktamar Muhammadiyah yang ke-45 pada tahun 2005 sehingga merupakan majelis baru. Namun bukan baru sama sekali karena ini merupakan kelanjutan dari Lembaga Buruh Tani dan Nelayan atau yang disingkat PTN pada periode sebelumnya. Majelis ini mencanangkan misinya sebagai berikut: tertatanya kapasitas organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintis dan pengembangan kegiatan pemberdayaan serta mendorong proses transformasi sosial dalam masyarakat. Sedangkan misi pengembangan untuk jangka pada tahun 2005 sampai 2010 adalah yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas-aktivitas pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Sebagai kesinambungan dalam Lembaga Buruh Tani dan Nelayan, BPM melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain yang pertama, pengembangan media komunitas, pusat dokumentasi dan database mengenai keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan PTN. Yang kedua, pembentukan Qaryah Thayyibah di sejumlah wilayah pendampingan sebagai wadah yang memfasilitasi upaya-upaya pemberdayaan yang dan berdampingan lingkungan PTN, terutama di basis-basis Muhammadiyah. Yang ketiga, pembentukan lembaga advokasi dalam melindungi dan membela hak-hak masyarakat dampingan. Yang keempat, pelatihan untuk Muhammadiyah Community Organizer sebagai konsultan umat di sejumlah Qaryah Thayyibah. Selanjutnya yaitu Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Majelis ini didirikan sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari Lembaga Keadilan Hukum PP Muhammadiyah pada periode sebelum Muktamar ke-44. Setelah Muktamar 1 abad dikembangkan menjadi Majelis Hukum dan HAM, dibentuknya majelis ini berdasarkan pada beberapa pemikiran. Yang pertama yaitu
Kasus pelanggaran HAM dan ketidakadilan hukum di tahun ke tahun cenderung meningkat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, penanganan atas kasus-kasus pelanggaran HAM sering berakhir dengan ketidakjelasan, tidak transparan, dan tidak tuntas. Lebih-lebih atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum terhadap warga negara. Kejadian-kejadian tersebut sangat ironis dengan gencarnya kampanye penegakan HAM. Semakin terbukanya alam demokrasi sebagai sebuah reformasi sering berujung kepala euforia yang berlebihan, bahkan cenderung anarkis, sehingga tidak jarang berakibat pada runtuhnya sendi-sendi penegakan hukum dan HAM itu sendiri. Yang keempat, yaitu rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat. Yang kelima, terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Yang keenam, majelis ini juga diperlukan sebagai lembaga arbitras bagi terjadinya perselisihan atau sengketa di bidang muamalah antara sesama warga dan pimpinan persyarikatan, serta pelindungan hak-hak hukum bagi warga Muhammadiyah. Majelis ini memiliki program-program kegiatan dalam 4 divisi, yaitu yang pertama, divisi pendidikan dan sosialisasi hukum. Yang kedua, divisi pemberdayaan SDM dan HAM. Yang ketiga, divisi pembinaan dan pemberdayaan pranata hukum. Yang keempat, yaitu divisi advokasi dan bantuan dan konsultasi hukum. Saya akan mempresentasikan tentang Majelis Lingkungan Hidup. Pendirian majelis ini merupakan pengembangan dari Lembaga Lingkungan Hidup atau LLH. Majelis ini sebagai bentuk konkret dari kepedulian Muhammadiyah dalam mencermati masalah-masalah lingkungan hidup dan permasalahan dalam masyarakat. Lingkungan yang menjadi sorotan kajian dan aksi adalah lingkungan hidup biologis dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Program dan kegiatan dari Majelis Lingkungan Hidup adalah yang pertama, pengkajian dan penelitian dalam masalah lingkungan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan untuk pendampingan masyarakat dalam pelestarian dan pemberdayaan lingkungan. Yang ketiga adalah workshop teologi atau etika Islam tentang lingkungan, sehingga menumbuhkan kesadaran umat Islam dan warga Muhammadiyah terhadap keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari sistem kehidupan Islami. Yang keempat, melaksanakan diskusi dan seminar lingkungan. Yang kelima, penerbitan jurnal dan buku-buku tentang lingkungan dan peran persyarikatan. Yang keenam, pembentukan komunitas peduli lingkungan dan advokasi terhadap kasus-kasus lingkungan dan pemberdayaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah Majelis Pustaka dan Informasi. Majelis Pustaka dan Informasi didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama dengan nama Majelis Taman Pustaka. Kemudian pada Muktamar keempat di Malang berubah menjadi Lembaga Pustaka dan Informasi. Dan kemudian pada tahun 2010 pasca Muktamar 1 abad diubah kembali menjadi Majelis Pustaka dan Informasi. Tugas dan fungsi dari Majelis Pustaka dan Informasi adalah yang pertama, pengadaan perpustakaan yang memadai di kantor wilayah dan daerah, terutama bahan pustaka yang berisi dokumen-dokumen persyarikatan, seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan lain-lain, sehingga memudahkan menjadi rujukan publik. Yang kedua adalah penulisan sejarah Muhammadiyah dan tokoh-tokohnya di tingkat wilayah dan daerah, agar masing-masing daerah memiliki sejarah perkembangan Muhammadiyah di daerahnya. Yang ketiga adalah mendorong warga untuk mengembangkan minat baca sebagai pengamalan perintah Iqra, sekaligus sebagai upaya memperluas wawasan
dengan mengadakan kajian buku keislaman dan kemuhammadiyahan, serta secara terus-menerus mengikuti perkembangan persyarikatan dengan berlangganan Suara Muhammadiyah. Sedangkan bagi lembaga pendidikan harus memiliki sarana perpustakaan yang memadai yang difungsikan secara optimal sebagai pusat kegiatan keilmuan. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan dan pelayanan kepada media massa, cetak dan elektronik, serta mengaktifkan website sebagai sarana penyebaran informasi dan syiar kegiatan Muhammadiyah. Yang kelima adalah pelatihan tenaga public relation dan di tingkat wilayah dan daerah agar dapat mengkomunikasikan kegiatan Muhammadiyah kepada masyarakat luas. Yang keenam, menyelenggarakan pelatihan tentang kepustakaan dan jaringan informasi. Yang ketujuh, membangun database dan sistem informasi Muhammadiyah. Sistem informasi Muhammadiyah bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan PTM. Ya, tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.